Ya, sebelumnya silakan absen dulu teman-teman. Oke, eh tiga pertemuan ini ya. Jadi mungkin dari minggu ini, minggu depan, eh ini sebenarnya minggu ini harusnya sudah UAS ya. Tapi eh karena kita workshop itu nggak ada UAS. Mungkin nanti kalau memang ada kuis ya, nanti saya berikan di akhir seperti itu. Nah, saya mungkin langsung aja ke PBL yang kita lakukan ya, project based learning yang kita lakukan di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah melakukan apa namanya pengiriman video ya. Jadi di sini alhamdulillah sudah lebih bagus ya, di mana semua video sudah dikumpulkan kecuali, nah ada kecualinya nih, kecuali dari kelompok 2, kelompok 9, sama kelompok 15. Ya, 2, 9, sama 15. Nah, eh, apa namanya? Dari kelompok 2, 5, sama 19 ini silakan nanti bisa dikumpulkan ya. Ya monggo sih terserah kalian juga kalau misalkan mau mengumpulkan apa enggak. Kalau saya lihat dari sini ya, kelompok 9 sama 15 ini itu sudah berpotensi tidak lulus mata kuliah. Kalau misalkan Anda tidak eh, mengumpulkan ya bisa masuk semester antara atau mengulang di tahun depan seperti itu ya. Untuk kelompok dua ini nilainya lumayan bagus ya. Kalau mau maksimal silakan bisa mengirimkan video ya. Biasanya ada ya videonya ya. Kalau saya lihat eh sprint sebelumnya sudah mengirimkan juga, untuk yang sekarang belum seperti itu. Silakan nanti bisa diproses videonya biar saya bisa menilai. Kalau tidak saya nggak dikirimkan videonya ya saya akan mengasumsikan seperti sebelumnya atau bahkan saya tidak anggap produknya selesai karena saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, di tahap ini teman-teman saya menyampaikan bahwa silakan semua developer di dalam tim itu bisa memulai untuk user review ya sesuai dengan eh, linknya masing-masing atau link yang sama kemarin saya share gitu ya. Nanti akan saya share kembali biar teman-teman bisa melakukan user review. Targetnya sama yaitu 15 orang ya untuk mengisi sesuai dengan kesepakatan yang kita buat dari awal seperti itu. Nah, mungkin saya perlu mengkonfirmasi ya. Jadi untuk sprint satu itu saya sudah mengambil penilaian teman-teman. Untuk sprint satu saya sudah mengambil penilaian dan memang ada beberapa kelas kelompok yang nilainya masih minim. Salah satunya adalah nilai untuk kelompok 9 sama 15 ya. Nah, untuk yang lainnya ya sama sih. Sebenarnya kalau yang minim yang berpotensi nggak lulus itu di kelompok 16, 1, 15, sama 9. Kenapa? Karena proyeknya belum selesai di sprint satu. Nah, sprint 2 ini bobotnya lebih besar penilaiannya. Jadi tolong dimaksimalkan, hasilnya juga dimaksimalkan, termasuk user review-nya juga dimaksimalkan, karena semuanya dapat nilainya. Dan yang terpenting juga di sini backlognya diisi ya. Backlognya banyak yang tidak diisi teman-teman, masih 0% ya. Ada kelompok 14, 15 lagi, itu masih 0% dan masih banyak yang belum 100% ini. Sebenarnya nggak tahu apa belum diselesaikan atau belum dikerjakan. Silakan diselesaikan. Ingat, eh, apa namanya, ya semoga di minggu 16 saya sudah bisa membuat publik ya, membuat publik nilainya, sehingga teman-teman bisa melihat dan jika memang ada protes ya silakan, seandainya gitu ya. Tapi kalaupun protes ya biasanya saya hanya bilang memang kemarin selesai produknya atau tugasnya dikumpulin seperti itu. Nah, bahkan yang sekarang aja yang mengumpulkan tugas itu masih 60. Jadi saya kasih tugas itu yang ngerjain cuma 60 orang dari 112 yang terregistrasi di kelas. Nggak tahu ya ini manusianya masih ada apa enggak. Jadi banyak sekali yang belum mengerjakan. Hampir 50% nih. Luar biasa nih PJJ ini. Ya teman-teman karena ya saya bukan
berbasis amal, jadi kayak kegiatan sosial gitu, memaafkan dan lain sebagainya. Tentu semua ini saya jalankan profesional ya, yang mengerjakan dengan baik ya, nilainya bagus, yang mengerjakan dengan sebisanya ya, nilainya sebisanya, yang mengerjakan dengan minim ya, nilainya akan minim. Bahkan berpotensi tidak lulus dan nggak apa-apa sih saya kalau misalkan kelas saya hampir 50% atau lebih nggak lulus ya sudah. Kalau memang itu terjadi, mau bagaimana lagi? Karena kan memang tugasnya tidak diselesaikan. Seperti itu ya, tidak diselesaikan. Bahkan dari awal saja, gitu ya, dari awal saja itu eh, banyak yang berapa orang ya ini ya? 9 orang ya, tidak, bukan 9 orang sih. Kalau kemarin dari total sih ada 8 orang ya yang itu tidak apa masuk ke tim. Ada Mas Michael, Mas Rian Syahrul, Salsabila Mirza, Danendra, Zaidan, Ramdana, Duyan, sama Rahagi Wahyu Al-Aufian. Ini sudah auto E. Sudah nggak bisa dapat nilai apapun. Karena dari awal sudah nggak ada timnya. Seperti itu. Jadi ya ini berapa orang nih? 8 nih auto mengulang. Kalau nggak mengulang ya berarti orangnya sudah nggak ada. Gitu ya. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan juga, selain dari eh, tim yang apa yang ada timnya itu ya tadi ya, yang nilainya masih minim itu ada di eh, ini minim maksud saya nggak lulus ya. Kalau C saya anggap masih ya sudahlah gitu ya. Ada kelompok 16, 1, 15 sama 9. Ini nilainya minim. Kalau semester 2 nggak dikejar, nggak jadi, ya udah eh, berapa orang ini bisa mengulang semua ini. Ya. Kalaupun nanti nggak mengulang, bisa jadi ditunjang dengan tugasnya seperti itu. Ya ini ada sekitar 25 orang bisa mengulang seperti itu. Dan kalau mengulang ya saya akan melakukan yang sama yaitu membuat project meskipun nanti lebih minim ya tetap membuat project gitu ya. Oke, itu intermezzo saya teman-teman. Saya sebenarnya harapannya bisa lulus semua ya. Tergantung kalian gitu. Kalau memang nanti kalian bisa memaksimalkan ya nilainya bagus. Kalau enggak ya kalau misalkan belum memaksimalkan ya sudah saya tidak bisa membantu banyak seperti itu. Gitu ya. Oke, eh saya lanjutkan untuk materi hari ini. Saya dapat amanah dulu ya, di awal dulu itu menyampaikan masalah eh, use case diagram. Jadi mungkin teman-teman sudah belajar ya di sini use case diagram. Use case diagram ini adalah salah satu apa namanya desain rancangan sistem yang biasanya juga digunakan di dalam buku PA ya, dan juga dipakai di beberapa apa namanya pengembangan perangkat lunak gitu ya. Nah, jadi kurang lebihnya USG diagram ini apa gitu ya? Yaitu intinya dalam membuat sebuah sistem, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan kebutuhan. Pasti ya. Kalau seandainya kalian merancang sebuah aplikasi, kemudian tidak mengerti bagaimana sebuah sistem itu dibuat atau apa saja yang berada dalam sistem tersebut ya, tentunya akan menjadi kebingungan di kemudian hari apa-apa saja yang akan dikembangkan seperti itu. Terdapat dua jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional yang diartikan kebutuhan pengguna dan stakeholder sehari-hari yang akan dimiliki oleh sistem, di mana kebutuhan ini akan digunakan oleh pengguna dan stakeholder. Ya, jadi ada dua kebutuhan yang ada di dalam sebuah sistem ya, namanya fungsional sama non-fungsional. Kalau fungsional adalah segala hal yang ditanamkan pada sebuah aplikasi, segala hal yang ditanamkan pada sebuah aplikasi seperti itu. Baik itu fitur A, fitur B, ataupun fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi itu namanya kebutuhan fungsional. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Kalau non-fungsional adalah kebutuhan-kebutuhan penunjang dari pengembangan produk. Gitu ya. Contohnya di sini ada performansi, kemudahan dalam menggunakan sistem, kehandalan, keamanan, keuangan, legalitas, dan operasional, serta lain-lain. Gitu ya. Nah, apa sih yang digambarkan dalam use case? Yang digambarkan adalah kebutuhan fungsional. Nah, itu hati-hati. Jadi, di dalam use case itu tidak boleh ada membuat laporan keuangan. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Yang boleh adalah semua kebutuhan fungsional yang merupakan fitur di dalam sebuah sistem. Seperti itu. Nah,
Use case diagram sendiri atau diagram use case itu menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Yang menjadi persoalan itu adalah apa yang dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Jadi use case itu tidak menunjukkan eh, tata cara ya, tata cara penggunaan sebuah sistem bukan gitu ya, bukan seperti algorit apa namanya diagram alir atau flow diagram bukan atau diagram activity itu bukan. Tapi use case itu menggambarkan fitur apa saja atau komponen apa saja yang ada di dalam produk kalian. Seperti itu. Nah, diagram use case dekat kaitannya dengan kejadian-kejadian, kejadian skenario merupakan contoh apa yang terjadi ketika seorang berdasar dengan sistem. Jadi, yang dilakukan atau di apa namanya dimasukkan dalam use case adalah sebuah kejadian-kejadian atau semua fitur-fitur yang langsung berinteraksi dengan para user atau pengguna kalian. Misalkan nih, pengguna itu siapa Pak gitu ya. Bisa admin, biasanya ada admin gitu ya. Ada user biasa atau manajemen dan lain sebagainya. Itu namanya user. Nah, user ini bisa melakukan apa? Contoh nih, admin bisa mengelola data mengelola data keuangan misalnya seperti itu atau mengelola data pengguna lainnya atau misalkan mengelola data buku, mengelola data pengiriman dan lain sebagainya. Contoh seperti itu. Nah, kalimatnya adalah kalimat kejadian-kejadian atau skenario yang menggambarkan fitur-fitur dari produk tersebut seperti itu. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Ini ya, hubungan antara aktor dengan sistemnya. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalkan login ke sistem, mengklik sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang atau sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi, eh, semua yang berinteraksi dengan fitur-fitur itu adalah human. Human itu ya maksudnya kita ini ya sebagai pelaksana pengguna dari aplikasi atau mesin. Nah, mesin ini representasinya banyak. Mesin secara fisik mesin atau sebuah sistem lain yang berinteraksi dengan sistem kita. Contoh biasanya ya ada integrasi atau sinkronisasi dengan platform lain. Nah, platform ini bisa ngapain aja digambarkan melalui use case seperti itu. Oke, singkatnya, diagram use case itu digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Gitu ya. Jadi goalnya adalah mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem tersebut dan siapa saja yang berhak menggunakan fitur tersebut. Diagram diagram use case berguna dalam tiga hal. Yang pertama, menjelaskan fasilitas yang ada, requirement. Use case baru selalu menghasilkan fasilitas baru ketika sistem dianalisa dan desain menjadi lebih jelas. Jadi use case itu umumnya atau yang paling utama adalah untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang akan diimplementasikan di dalam sebuah sistem. Harapannya dengan adanya use case itu, fungsi dari use case akan dilaksanakan seperti itu. Yang kedua, komunikasi dengan klien. Penggunaan notasi dan simbol di dalam use case membuat pengembang lebih mudah berkomunikasi dengan klien. Jadi teman-teman eh, patut disadari bahwa eh, menjadi hal yang sulit gitu ya, ketika seseorang developer itu menjelaskan sebuah rancangan sistem kepada para stakeholder atau kepada kliennya gitu ya. Karena tidak semua klien atau stakeholder itu eh, memiliki pemahaman seperti halnya kita sebagai seorang developer. Tidak sedikit yang nggak paham IT gitu ya. Sehingga daripada kita menjelaskan sebuah pseudocode, menjelaskan sebuah penjelasan secara penyampaian eh, presentasi secara ucapan saja itu
para developer lebih mudah menggambarkan dalam sebuah notasi dan simbol dinamakan sebagai diagram tadi. Dengan adanya diagram ini, yang khususnya di dalam use case ini, harapannya adalah para developer itu bisa lebih mudah menjelaskan secara rinci bagaimana sistem itu akan didevelop dan bagaimana atau apa saja gitu ya sistem fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi itu gitu. Yang ketiga, membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Kumpulan dari kejadian-kejadian untuk use case bisa dilakukan tes kasus layak untuk kejadian-kejadian tertentu. Jadi tidak sedikit juga kalau misalkan sudah membuat sebuah use case, nah dari kumpulan-kumpulan use case yang ada itu dibuat semacam roadmap pengujian produk. Harapannya apa? Supaya produk-produk yang dihasilkan itu bisa layak untuk dipakai oleh para pengguna. Seperti itu supaya bisa dipakai dengan baik dan juga diterima dengan baik gitu ya. Jadi pengelompokan fitur untuk membuat sebuah test case tertentu. Nah, untuk lebih memperjelas lihat gambaran suatu peristiwa eh, untuk sebuah klinik kesehatan di bawah ini. Ini ada contoh gitu ya. Pasien menghubungi klinik untuk membuat janji dalam pemeriksaan tahunan. Resepsionis mendapatkan waktu luang pada buku jadwal dan memasukkan janji tersebut ke dalam waktu luang itu. Nah, di sini contoh dari use case adalah gitu ya, bagaimana pasien itu membuat semacam janji, make appointment. Ini kalimatnya. Nah, di sini pasien itu sebagai sebuah aktor dihubungkan dengan sebuah garis line namanya generalization. Kemudian ada semacam sebuah eh, apa namanya? eh, entitas gitu ya namanya make point inilah yang disebut sebagai sub of dari use case atau use case itu sendiri gitu ya. Make appointment itulah yang dinamakan sebagai use case. Di mana pasien ini bisa banyak banget gitu ya, make appointment, kemudian misalkan do payment, melakukan pembayaran, kemudian melakukan apa lagi misalkan eh apalah ya, mungkin kalau di dalam kedokteran itu apapun ya, konsultasi dan lain sebagainya. Itu contoh dari use case dalam contoh di dalam lingkungan apa namanya rumah sakit seperti itu. Sebuah use case dapat menginclude fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses di dalam dirinya. Secara umum, diasumsikan bahwa use case yang di-include akan dipanggil setiap kali use case yang menginclude itu dieksekusi secara normal. Jadi ada namanya include sama extend. Nanti kita akan melihat ya. Sebuah use case dapat di-include oleh lebih dari satu use case lain. Sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang common. Jadi kalau seandainya ada beberapa kebutuhan gitu ya, satu use case gitu ya, di-include oleh beberapa use case yang lain gitu ya, dia bisa eh, apa namanya berbeda use case supaya fitur-fitur itu bisa dirancang secara modular gitu. Yang ketiga, sebuah use case juga dapat mengextend use case lain dengan behaviornya sendiri. Extend itu artinya pilihan. Kalau misalkan kamu mengambil sebuah use case tertentu atau melaksanakan sebuah skenario tertentu, maka ada pilihan yang bisa diambil setelah eh, mengambil dari aktivitas tersebut. Contohnya gini, pembayaran gitu ya. Kalau kita pakai e-commerce gitu ya, mungkin Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya, biasanya itu pilihannya banyak untuk pembayaran, tapi harus dipilih salah satu gitu ya. Ada yang menggunakan eh, bawaannya mereka gitu ya, atau menggunakan debit atau menggunakan apa cara-cara yang lain lah ya gitu ya. Nah itu contoh dari extend, di mana ketika Anda melakukan sesuatu ini, Anda bisa memilih nih langkah selanjutnya itu yang mana yang mau diambil seperti itu. Sementara hubungan generalisasi antara use case menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain. Seperti itu. Nah, komponen use case yang pertama adalah aktor. Aktor adalah seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang sedang dibangun. Jadi aktor itu ada beberapa ya, ada yang bisa orang atau mesin atau sistem dan lain sebagainya. Aktor sebaiknya diberi nama dengan kata benda. Ketika memberi nama aktor, gunakan nama peranan dan jangan nama posisi. Gitu ya. Seorang individu dapat memainkan beberapa peranan. Dan
UML direpresentasikan dengan notasi berikut ini. Jadi kalau dalam UML itu use case bagian aktor digambarkan seperti ini ya. Gambar aktor itu ada gambar seperti orang gitu. Kemudian ada tiga tipe aktor. Yang pertama pengguna sistem. Pengguna sistem adalah merupakan aktor secara fisik ataupun seorang pengguna, gambaran secara umum dan selalu ada pada setiap sistem. Itu pengguna sistem. Yang kedua, sistem yang lain yang berhubungan dengan sistem yang dibangun. Misalkan pada sebuah sistem informasi puskesmas memerlukan koneksi dengan aplikasi sistem lain, misal SIM rumah sakit. Maka dalam kasus ini SIM rumah sakit adalah aktornya. Gambarnya bagaimana, Pak? Apa juga orang sama? Waktu, yang ketiga waktu, dapat menjadi aktor jika seiring berjalannya waktu dapat memicu event atau kejadian tertentu dalam sistem. Ada beberapa hal, eh, sistem itu harus melakukan sebuah kegiatan yang di-trigger berdasarkan waktu. Misalkan eh, 3 minggu, 3 jam sekali, 5 jam sekali, 1 hari sekali, atau 2 hari sekali. Ya, kalau dalam Linux biasanya ada cron tab gitu ya, cron itu itu untuk ini eh, menjalankan sebuah sistem based on sebuah iterasi atau looping ya, looping waktu seperti itu. Yang kedua, use case adalah bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sebuah sistem. Use case dalam UML dinotasikan dengan simbol lingkaran. Pemberian nama use case. Pemberian nama use case sebaiknya yang pertama simple name. Biasanya berupa kata kerja plus kata benda, kemudian path name merupakan nama di bagian depan yang menyatakan paket atau package di mana use case tersebut berada. Ini contohnya ya ini ya, validate user gitu ya, place order, atau kalau misalkan menggunakan path name ya bisa dikatakan ini sensors titik dua double kemudian calibrate location. Misalkan ada kebutuhan untuk memanggil sebuah apa namanya modul yang lain seperti itu. Selanjutnya komponen use case yang ketiga adalah relasi gitu ya, yang menghubungkan antara aktor dan use case, yaitu relasinya berbentuk arah panah menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi. Dengan mengecualikan use case dalam relasi include dan relasi extend, setiap use case harus diinisialisasi oleh aktor. Contohnya tadi ya, pasien dapat melakukan registrasi atau registrasi gitu ya. Nah, sudah ada aktor gitu ya. Dari aktor sudah ada yang namanya relasi gitu ya. Ya, relasi, aktor, kemudian use case-nya sendiri, sorry, ada relasi. Nah, relasi itu dibagi menjadi tiga, disebut sebagai generalization, include, sama extend, gitu ya. Generalization secara definisi atau karakteristik adalah hubungan antara induk dan anak. Anak mewarisi sifat dan metode dari induk. Induk disebut root atau base. Kemudian kelas yang tidak memiliki anak disebut leaf. Gambar gambaran generalization atau inheritance antara use case secara vertikal dengan inheriting use case di bawah base atau parent use case. Yang kelima, yang keenam, generalization atau inheritance dipakai ketika ada sebuah keadaan yang lain sendiri atau perlakuan khusus atau single condition. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, aktor generalization atau use case generalization. Ini contoh ya, aktor generalization. Aktor bisa umum atau spesifik. Gambaran generasi atau identitas antara aktor secara vertikal dengan inheriting aktor di bawah base atau parent use case. Jadi you shouldn't gitu ya, memiliki enroll student. Nah, ternyata student ini memiliki semacam turunan gitu ya. Turunannya adalah international student. Jadi kan bisa jadi ya, secara umum eh, semua mahasiswa atau siswa itu disebut sebagai student misalkan seperti itu. Ternyata karena satu dua hal sekolah itu berkembang gitu ya sehingga ada eh, mahasiswa atau siswa dari negara lain seperti itu sehingga mereka harus punya semacam sub gitu ya atau turunan dari student itu menjadi international student. Jadi international student itu juga bisa melakukan sebuah enroll student.
dulu, baru dari enroll student ini diambil ke enroll student. Seperti itu. Kemudian yang kedua, use case generalization. Use case anak mewarisi arti dari use case induk sambil menambahkan atau memodifikasi behavior dari induk. Contohnya ya ini ya, ada placeholder gitu ya, extension point set priority. Di sini kemudian dia mempunyai semacam turunan. Turunannya namanya adalah place rush holder gitu ya. Nah, di sini relationnya disebut sebagai extend relationship seperti itu. Kemudian hubungan yang kedua namanya include. Tapi kalau ini ya berhubungan sama yang tadi secara umum kalau untuk yang aplikasi-aplikasi awal itu biasanya tidak ada ya kebutuhan untuk generalisasi, sangat sedikit sih. Kalaupun ada ya mungkin minor seperti itu. Yang paling umum ya hanya hubungan biasa. Nah, yang kedua adalah include. Include itu memungkinkan atau required atau harus satu use case menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lain. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case gitu ya. Nah, gambarnya adalah yang ini. Kalau sudah memberikan resep obat, include-nya adalah mengambil obat gitu ya, atau mengambil obat itu harus wajib memberikan resep obat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah extend. Memungkinkan sesuatu use case secara opsional menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lainnya. Kurangi penggunaan association extend ini. Terlalu banyak makin association membuahkan diagram sulit dipahami. Jadi kalau misalkan banyak extendnya eh, akan membuat diagram itu akan lebih sulit dipahami ya. Tanda panah terbuka harus terarah ke parent, gitu ya. Artinya child ke parentnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Use case pemeriksaan kesehatan suatu saat memerlukan tes laboratorium, gitu ya. Tapi pada saat yang lain tidak. Maka di sini tergantung pada kondisi pasien yang diperiksa. Nah, di sini berarti tes laboratorium sifatnya opsional. Boleh dilakukan, tapi juga boleh tidak, tergantung kondisinya. Namanya extend. Nah, tadi kita sudah belajar ya komponen-komponen yang ada di use case. Ada aktor gitu ya, kemudian ada use case-nya sendiri, ada relasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya adalah ada namanya sistem boundary. Sistem boundary ini memperlihatkan biasanya blok dari sebuah use case untuk menghubungkan misalkan nih ada case-case apa saja, nah itu ini di apa namanya difokuskan untuk apa gitu ya. Misalkan ini untuk masalah pembayaran, ini untuk masalah manajemen data kantor, ini untuk masalah manajemen data apa. Nah itu namanya sistem boundary dan bisa seperti itu gitu ya. Ini contoh sistem boundary yang lain ya, seperti ini. Customer, ada time, kemudian subject text, ini list 3. Ini contohnya aja ini. Contoh-contoh dari boundary seperti itu. Contoh use case diagram seperti ini. Untuk kotak di tengah ini disebut sebagai sistem boundary, dinamakan sebagai sistem name-nya klinik gitu ya. Ada pasien, ada scheduler, orang yang mengatur jadwal, ada dokter sama ada clerk ya. Betul. Di mana pasien ini memiliki hubungan. Yang pertama cancel appointment, make appointment gitu ya. Kemudian request medication sama pay bill. Seperti itu. Nah, yang perlu dilihat adalah scheduler itu juga bisa cancel gitu ya. Juga bisa membuatkan appointment gitu ya. Nah, di sini dokter itu bisa melakukan cek pasien record. Jadi kalau sudah ada sorry ya, bukan dokternya ya. Dokter bisanya request medication ya. Dia bisa melakukan request medication. Nah, yang dilihat di sini pasien ada membuat semacam eh, janji gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mereka membuat janji yaitu adalah melakukan cek pasien recordnya. Kira-kira sudah pernah ini nggak ke sini nggak gitu ya? Kalau sudah pernah ke sini, kondisi sebelumnya seperti apa gitu. Nah, setelah melakukan cek pasien record, baru bisa melakukan request medication gitu ya. Obatnya apa gitu ya, atau pengobatannya seperti apa, treatmentnya apa, seperti itu. Ini yang harus wajib dilakukan gitu ya. Tidak boleh misalkan janji langsung membuat janji maksudnya
Langsung aku pengennya disuntik. Nah, apa disuntik dasarnya apa? Pernah punya riwayat apa gitu ya? Itu nggak bisa gitu ya. Dokter akan melihat dulu recordnya seperti apa. Habis tahu recordnya baru bagaimana medication itu dilakukan seperti itu. Contoh-contoh yang lain, do and don'ts. Jadi apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dia. Yang pertama, bagaimana menemukan sebuah aktor. Yang pertama adalah pekerjaan awal adalah menemukan aktor, menemukan fungsionalitas dan membatasi sistem yang akan dibuat. Jadi tentunya eh, aktor itu siapapun yang terhubung dengan aplikasi kita dan menggunakan aplikasi kita, baik itu sistemnya ataupun eh, orang gitu ya, maksudnya ataupun orang lainnya menggunakan atau sistem yang menggunakan produk kita itu disebut sebagai aktor dan setiap user pasti memiliki batasan penggunaan. Bagaimana Pak kalau misalkan saya punya admin gitu ya, punya manajemen, punya susunan bagian role gitu ya. Apakah use case-nya juga dibuat berbeda-beda Pak? Kalau bisa dijadikan satu silahkan dijadikan satu. Nanti bisa dibedakan blok-bloknya. Misalkan ini bagian pembayaran, ini bagian apa namanya, bagian finance, bagian legal, atau bagian marketing, atau bagian penjualan dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa ya dibedakan supaya use case-nya bisa lebih mudah dibaca. Pembatasan sistem ini penting untuk menemukan aktor karena dari sinilah kita akan menentukan apakah sesuatu itu adalah aktor dan apakah aktor tersebut akan berbentuk orang atau sistem lain. Cara mudah untuk menemukan aktor adalah dengan bertanya dengan hal-hal berikut ya. Siapa yang akan menggunakan sistem nih? Ya. Siapa sih yang pakai sistem? User secara umum manusia atau orang atau robot atau mesin gitu ya. Atau yang kedua, apakah sistem tersebut akan memberikan nilai bagi aktor? Kalau seandainya kita menentukan bahwa dia sebuah user, memang fitur apa yang memberikan atau yang berdampak pada dirinya gitu ya. Misalkan ya sebagai admin gitu ya. Admin itu bisa menghapus, membuat, edit sebuah data. Itu nilainya yaitu dia bisa mengatur itu gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak usah dibuat use case-nya dan tidak bisa disebut sebagai seorang aktor. Tidak semua aktor adalah manusia. Bisa saja sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang Anda buat. Untuk menemukan sistem lain sebagai aktor, hal-hal di bawah ini bisa menjadi pertimbangan. Satu, jika Anda bergantung pada sistem lain untuk melakukan sesuatu, maka sistem lain itu adalah aktor. Jika sistem lain itu meminta request informasi dari sistem Anda, maka sistem lain itu adalah aktor. Jadi kalau sistem lain itu melakukan sesuatu ke sistem kita, misalkan mereka bisa nge data ke kita atau yang kedua mereka meminta data dari kita, itu disebut sebagai aktor. Untuk penamaan aktor diberi nama sesuai dengan perannya. Itu ya. Contoh, penemukan aktor pada sebuah sistem ya. Ini contoh aja ini. Pertanyaannya, siapa sajakah yang berinteraksi dengan sistem pencatatan penjualan di supermarket? Misalnya, satu, bagian yang akan mencatat penjualan, bagian yang ingin tahu berapa besar keuntungan, gitu ya. Bagian yang ingin tahu berapa banyak produk yang berkurang. Peran apa saja yang terlibat dalam pencatatan penjualan ini, karir, manajer, bagian gudang, dan lain-lain. Nilai apa sajakah yang akan diberikan kepada aktor? Nilai bagi kasir adalah ia dapat membuat struk. Ya, nilai itu adalah outcome, gitu ya, atau manfaat yang dapat diberikan. Lama aktivitas kerja akan terekam ke dalam sistem. Nilai bagi manajer apa? Ia perlu mengetahui laporan dan lain sebagainya. Ini contoh saja, ini panjang ya. Seperti itu. Jadi kalau disimpulkan dari beberapa ini tadi ya, contohnya, aktornya ada siapa saja nih? Ada kasir, manajer, bagian gudang, printer, mesin, debit ATM, dan lain-lain. Ingat, dalam kasus ini pelanggan tidak berinteraksi langsung dengan sistem. Kasir yang berinteraksi dengan sistem. Jadi kalau misalkan kita membuat aplikasi kayak di supermarket itu ya, atau di toko swalayan itu ya, itu kan usernya nggak pegang sistem ya, yang nggak perlu dimasukin, nggak ada nilainya gitu ya. Pasti yang pakai ya orang-orang yang ada di sistem tersebut, yang menggunakan sistem tersebut seperti itu. Oke, kemudian eh, sistem dibangun untuk menyediakan kebutuhan bagi aktor.
Jika suatu saat nanti stakeholder akan menentukan bahwa sistem pencatatan penjualan akan berinteraksi dengan pelanggan, maka aktor di atas pun tentu saja akan berubah. Kalau ada perubahan sistem, maka ya use case-nya akan berubah. Inilah yang dimaksud dengan batasan sistem. Jadi, sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan nilai yang akan diberikan kepada user. Stakeholder dan pengguna akan menentukan batasan sistem yang akan dibuat seperti itu ya. Nggak ada orang yang, ya intinya kalau selain admin ya, tidak ada user yang mempunyai powerful akses gitu ya. Semua bisa dilakukan itu nggak ada. Semua ada batasannya dan harus dibatasi seperti itu. Menemukan use case, jika Anda sudah berhasil menemukan aktor, maka untuk menemukan use case akan jauh lebih mudah. Sebuah use case harus mendeskripsikan sebuah pekerjaan di mana pekerjaan tersebut akan memberikan nilai yang bermanfaat bagi aktor. Untuk menemukan use case, mulailah dari sudut pandang aktor, misalnya dengan bertanya, informasi apa sajakah yang akan didapatkan aktor dari sistem tersebut? Gitu ya. Apakah ada kejadian dari sistem yang perlu diberitahukan kepada aktor? Kira-kira apa sih gitu ya? Hal-hal yang perlu diberikan kepada user, misalkan tadi ya manajer, oh mereka butuh laporan, oh mereka butuh grafik dan lain sebagainya gitu ya. Maka ya disitulah sistem itu bekerja. Berarti kegunaan dari aplikasi itu untuk manajer adalah untuk memberikan informasi tentang data laporan seperti itu. Sedangkan dari sudut pandang sistem, misalnya dengan pertanyaan sebagai berikut, apakah ada informasi yang perlu disimpan atau diambil dari sistem, atau apakah ada informasi yang harus dimasukkan oleh aktor? Jadi kalau antar sistem, gimana nih gitu ya? Apakah ada nih gitu ya informasi yang mau disimpan atau yang mau diambil dari sistem gitu ya? Apakah ada informasi yang mau dimasukkan oleh aktor apa enggak? Seperti itu. Nah, seringkali sebuah use case itu dianggap sebagai sebuah function. Jadi kadang itu eh, banyak hal yang dilakukan oleh mahasiswa itu menganggap sebuah data itu seperti halnya sebuah ini ya, apa namanya, function. Kan kalau misalkan umumnya kan CRUD ya, CRUD. Padahal bukan, gitu ya. Sorry, biasanya ada menambah, merubah, mengapprove, menghapus dan lain sebagainya. Padahal bukan seperti itu yang dimaksud, seperti itu ya. Mengapa salah? Jadi contohnya nih ya, ada customer, ada add order, delete order, change order, approve order, order inquiry. Padahal bukan seperti itu, gitu ya. Kenapa kok salah? Karena use case di atas menggambarkan mengenai apa yang harus dilakukan oleh sistem yang terdiri dari beberapa proses, yaitu menyetujui pesanan, memesan informasi, mengubah pesanan, menghapus pesanan, dan menambah pesanan. Diagram di atas memperlihatkan proses penguraian fungsi-fungsi atau functional decomposition, yaitu mengurai proses ke dalam bagian yang kecil. Hal ini salah karena usage data tidak memberikan nilai kepada aktor. Nah, mungkin ada pertanyaannya ya. Cobalah bertanya seperti ini. Apakah saya akan menggunakan proses mengubah pesan jika saya tidak pernah melakukan pemesanan? Tentu enggak. Saja tidak gitu ya. Semua proses di atas akan menjadi berguna jika terdapat proses melakukan pemesanan gitu ya. Dan semua proses di atas sebenarnya berkaitan dengan melakukan pemesanan. Apa yang salah? Diagram di atas tidak memberikan nilai kepada aktor atau dengan kata lain, jika kita menggambarkan diagram seperti di atas, nilainya akan hilang. Sebuah use case seharusnya dibuat untuk menghasilkan suatu nilai kepada aktor pada level tertentu. Jika aktor melakukan pemesanan, maka proses tersebut akan memberikan nilai dari aktor. Jika proses pemesanan juga saja tidak pernah dilakukan, apakah hal ini akan memberikan nilai? Tentu saja tidak. Gitu. Yang benar adalah seperti ini, customer, gitu ya. Eh, yang berfokus pada nilai, gitu ya. Contohnya kalau customer biasanya apa? Mencari produk dan menghapus produk, gitu ya. Dan juga melakukan track produknya seperti apa, gitu ya. Kalau misalkan contoh yang lain, ada buka rekening, simpan uang, gitu ya. Ada ambil uang, tutup rekening. Nah, kemudian ada nih keterangannya seperti apa. Nah, kalau yang salah bagaimana ini? Tutup rekening, simpan uang, buka rekening atau ambil uang. Apa nilainya dari ambil uang? Nggak ada, gitu ya. Apa eh, apa namanya? eh, Manfaatnya tutup rekening ya? Kalau ambil rekening itu apa? Nggak ada, gitu ya. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau seandainya ada hubungan itu tidak boleh antar aktor, nggak ada gitu ya. Letakkan aktor utama pada pojok kiri di atas dari diagram. Mengapa?
In Western culture, people read from the left to the right, top to bottom. Jadi kalau di apa orang-orang Barat itu ya, cara bacanya itu dari kiri ke kanan, gitu ya. Aktor jangan digambarkan di tengah-tengah use case. Jadi nggak ada namanya aktor di tengah-tengah. Adanya di samping-samping seperti itu. Oke, itu teman-teman ya. Sekilas untuk ini sebenarnya bukan bagian utama dari PPL. Tambahan saja untuk persiapan. Ya sudah PA sih ya. Sudah sih, sudah ya. SPPA kalau nggak salah. Nah ini silakan nanti kalau misalkan ada use case itu dipelajari supaya teman-teman bisa merancang use case dengan sebaik-baiknya seperti itu. Untuk hari ini kurang lebih itu aja teman-teman. Kalau dari saya silakan dipersiapkan minggu depan minggu 15 kita review ya. Reviewnya adalah masing-masing tim silakan melakukan atau mempersiapkan presentasinya. Kita mulai seperti biasa jam setengah 4 untuk presentasi dari masing-masing kelompok sama seperti sebelumnya, termasuk finalisasi dan lain sebagainya. Gimana Pak kalau saya berhalangan diwakilkan oleh teman-temannya, tapi usahakan datang semuanya, gitu ya. Karena saya cuma tinggal ada waktu 2 minggu dari sekarang. Kalau seandainya kalian nggak selesai ya, saya nggak bisa ambil nilai ya. Kan yang dirugikan juga kalian semua gitu ya. Jadi harapan saya minggu depan bisa on time. Kalau kalian prefer ada waktu lain, bisa dikoordinasikan dengan saya. Misalkan, Pak, ini teman-teman bisa lebih proper atau mungkin prefer di hari ini jam sekian bisa total semua. Silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Alokasi waktunya cukup lama teman-teman untuk presentasi ini. Maksudnya dalam arti durasi lamanya ya. Kurang lebih setiap kelompok itu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Nah, itu ada 17 kelompok. Ya, bisa dilihat bisa berapa jam ya. Bisa 3 jaman ya. Nah, itu cukup lama sehingga dialokasikan seperti itu. Seandainya eh, timnya belum, kalau dari saya sih, saya nggak menyediakan waktu lain karena minggu 16 sudah terakhir ya. Kalau nggak kumpul sudah nggak bisa. Jadi harapan saya di minggu 15 besok itu sudah maksimal. Di minggu 16 saya tinggal melakukan revisi dan juga penyempurnaan. Kalau memang tidak ada kuis ya sudah berarti nggak jadi kuis. Seperti itu tinggal beberapa tugas-tugas dikumpulin biar maksimal nilainya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, selamat mengerjakan untuk user review-nya 15 ya. Kalau di sini eh, masih belum dimulai, masih nol. Ini saya tunjukkan ya untuk beberapa untuk yang tim berapa ini? Tim 6 sudah mengumpulkan ya. Ini rep ini artinya ada 2 data yang muncul. Tadi tinggal saya lihat aja videonya apa saja di dalamnya. Itu yang lain sudah mengumpulkan kurang kelompok 15, kemudian kelompok 9 sama kelompok 2. Nah, di sini juga yang merah-merah ini artinya beberapa tim belum menyelesaikan backlognya. Tolong dikerjain ya. Ini kelompok 14 sama 15 ini nggak ada backlognya tadi ini ya. Kok kosong nih ya. Tolong di cross check ya. Yang kelompok 14 ya. Nah, ini nih, kosong nih. Tolong dibantu isi ya. Kalau nggak dibantu isi ya nilainya tidak bisa berharap banyak. Oke teman-teman, untuk hari ini saya rasa cukup. Silakan lanjutkan. PPL-nya tinggal 2 minggu lagi. Semoga hasilnya bisa maksimal ya. Dan minim untuk mengulang. Karena kalau mengulang ya ya nggak apa-apa sih. Ketemu lagi sama saya atau yang lain gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak.